Baiklah rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan berdiskusi, kita akan sharing terkait dengan beberapa program pemerintah Prabowo Gibran yang saat ini memang masih kita tunggu ya. Bagaimana progres atau reportnya itu setelah 100 hari atau 3 bulan bekerja. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, ada beberapa catatan strategis yang dalam hal ini sudah patut kita sikapi dan patut kita apresiasi untuk melakukan satu kajian dan melakukan satu koreksi, karena bagaimanapun juga sampai 3 bulan ke depan atau sampai 100 hari kerja pun saya kira kalau program itu memang secara teknis mekanismenya tidak jelas ya tetap saja tidak akan mungkin tercapai. Nah, sehingga dalam hal ini kita wajib untuk memberikan masukan atau memberikan sharing strategis berkaitan dengan arah teknisnya supaya pemerintah ini juga tidak hanya bekerja tanpa arah. Kita semua menyadari bahwa program swasembada pangan yang menjadi orientasi besarnya Prabowo Gibran, yaitu dengan target 3 atau 4 tahun itu harus tercapai, ini juga kan harus realistis. Realistisnya adalah berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan aturan teknis. Ini potensinya seperti apa? Karena kalau kita mau jujur, program Pak Jokowi di tahun 2014 juga sama, yaitu bagaimana bisa terjadi swasembada pangan dalam 5 tahun, tapi ternyata kan gagal. Sehingga pada saat itu di periode kedua kan Menteri Pertanian kan diganti. Nah, sekarang ini Menteri Pertanian itu orang yang sama. Kita lihat bagaimana program Menteri Pertanian dalam hal ini untuk mewujudkan program swasembada pangan ini harus kita gali dan kita kaji secara objektif dan realistis. Satu, programnya hanya bagaimana melakukan pompanisasi, yaitu di Pulau Jawa. Intensifikasi terjemahan yang dia terjemahkan dari program intensifikasi di zaman Orde Baru ini hanya sebatas bagaimana melakukan pompanisasi, sehingga di Pulau Jawa ini yang tadinya mungkin karena kondisi cuaca saat ini ya yang berpotensi hanya bisa membuat panen 1 kali dalam 1 tahun, khususnya di daerah-daerah yang memang sawahnya bukan sawah irigasi. Nah, ini kan diberdayakan supaya bisa panen 2 kali. Nah, ini otomatis berpotensi akan menambah potensi hasil panen ya. Logika sederhana, kalau kita punya misalnya 1 juta hektar lahan, terus kita menghasilkan 6 juta ton misalnya, nah, maka dengan 2 kali panen berarti potensi kan 12 juta kan. Ini logika kalkulatif secara sederhana. Lalu di luar Pulau Jawa, dalam hal ini kan program Menteri Pertanian itu bagaimana menggalakkan atau menggalakkan program ekstensifikasi, yaitu dengan cara mencetak sawah-sawah baru kan. Targetnya kan 1 juta sawah, 1 juta hektar sawah yang akan dicetak kan dalam waktu 1-2 tahun ini. Bahkan target besarnya dalam pemerintah Prabowo 5 tahun ini bagaimana 4 juta hektar ini tercetak, karena ada potensi lahan untuk mencetak sawah baru itu di NTT itu bisa mencapai 4 juta hektar. Akan tetapi program ekstensifikasi ini kan sudah dilakukan oleh Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru, yaitu dengan melakukan program transmigrasi kan. Nah, jadi sekarang ini bukan transmigrasinya tetapi lahannya yang akan dicetak, yaitu dengan teknologi kan. Nah, yang menjadi catatan adalah kedua program ini yang dijalankan oleh Menteri Pertanian ini, baik intensifikasinya yaitu dengan cara pompanisasi dan ekstensifikasi yaitu dengan mencetak sawah baru, ini potensi biaya atau cost kapitalnya besar atau high cost. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Yang kedua, orientasi jangka panjangnya ini tidak ada, ini hanya bersifat pragmatis. Kenapa saya katakan bersifat pragmatis? Karena ini yang sudah dilakukan oleh Presiden Soeharto, yaitu di zaman Orde Baru tahun 73 menggalakkan program swasembada pangan. Yang dilakukan adalah intensifikasi, yaitu dengan membangun banyaknya pabrik pupuk di Pulau Jawa untuk pemberdayaan lahan, sehingga potensi penghasilan lahan itu meningkat dan lebih cepat.
Lalu di luar Jawa dilakukan program transmigrasi sehingga banyak sawah-sawah baru yang tercetak, yaitu dengan petani-petani baru yang dari Pulau Jawa. Nah, singkat cerita, program Soeharto atau program Orde Baru itu 11 tahun tercapai swasembada pangan, yaitu pada tahun 84. Akan tetapi yang menjadi catatan kita, di tahun 88 potensi panen itu mulai menurun terus. Berarti setelah 15 tahun. Setelah 15 tahun lahan ini digelontor dengan pupuk kimia terus menerus setiap musim tanam ya. Ini 15 tahun mulai menurun. Sehingga di tahun 94 ini puncaknya. Tahun 94 ini berdasarkan data statistik, ini pemerintah Orde Baru mulai impor pangan. Nah, artinya kita ini swasembada pangan itu hanya dalam waktu 11 tahun tercapai, lalu bertahannya hanya dalam waktu 4 tahun. Karena 84 kita tercapai swasembada pangan, di tahun 88 kita sudah mulai menurun hasil panen. Nah, di tahun 94 puncaknya kita impor sampai sekarang. Data statistik yang terakhir kita impor di tahun 2023 ini kan kalau nggak salah kan 1,4 juta ton. Nah, karena apa? Karena kebutuhan pangan nasional kita ini kan sekitar 41 juta ton lebih beras yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara potensi hasil panen kita ini data statistik tahun 2023 itu hanya sekitar 39 juta sekian ton. Artinya ini kan minus, maka kita tetap mau tidak mau harus melakukan impor. Akan tetapi sebenarnya minus itu kan nggak besar, kan hanya sekitar 1, sekian juta. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kita tidak punya cadangan pangan. Nah, cadangan pangan kita ini kan hanya cukup untuk 1-2 bulan ya, karena kita minus kan. Dengan kita impor itu maka nggak mungkin kita punya cadangan. Berbeda dengan negara-negara lain ya, negara-negara maju ini mereka kan punya cadangan pangan, ada yang 5 tahun, ada yang 12 tahun ya, ada yang untuk 10 tahun kan seperti itu. Contoh negara Vietnam saja yang basic pertanian mereka ini kan belajar di universitas di negara kita, banyak mereka kirimkan pelajar ke negara kita. Sekarang Vietnam ini sudah swasembada pangan, bahkan potensi pangan mereka cadangannya itu mampu bertahan untuk kebutuhan 4-5 tahun. Nah, sementara kita hanya mampu untuk mengcover kebutuhan 1-2 bulan. Artinya kita nggak punya cadangan. Nah, sekalipun nilai impor kita kecil. Nah, yang jadi masalah adalah program swasembada pangan yang ditargetkan pemerintah Prabowo ini, kita melihat belum ada strategi teknis yang berpotensi untuk menjaga kesinambungan supaya tidak pragmatis. Kalau kita runut dari sejarah, bagaimana program swasembada pangan Pak Harto itu berhasil? Karena dia bagaimana memaksimalkan potensi lahan dengan pupuk kimia, sehingga terjadi percepatan panen dan terjadi peningkatan kuantitas hasil panen. Tercapai, tetapi apa efeknya ke belakang atau efek kedepannya setelah itu tercapai? Ternyata terus hasil menurun. Nah, pertanyaannya, kenapa kita dalam hal ini tidak melakukan pemberdayaan lahan tersebut? Nah, jadi seharusnya dalam hal ini pemerintah Prabowo Gibran ini pertama dia melibatkan para ahli tanah, para ahli untuk pembuatan pupuk organik ya. Jadi melibatkan ilmuwan kampus. Sehingga dalam hal ini bagaimana dirumuskan, diformulasikan satu produk pupuk hayati yang berfungsi untuk menetralkan pH tanah. Karena tanah kita ini berdasarkan survei ini secara faktual ya, ini rata-rata pH tanah kita menurun di bawah 7, sehingga tanah kita menjadi tanah kita dalam hal ini menjadi asam. Nah, dengan pH tanah di bawah 7 ini otomatis efeknya kan unsur hara tanah itu kan menurun juga. Padahal kan unsur hara itu yang mengandung semua unsur vitamin, terus oksigen, kalsium, zat besi dan lain sebagainya kan ada di situ. Nah, jadi nggak mungkin potensi hasil pertanian itu akan meningkat kalau tanah kita tidak perbaiki. Nah, dengan luasan lahan kita punya sawah hampir 8 juta hektar ini sebenarnya yang sudah ready ya. Kalau misalnya ada pemberdayaan untuk memperbaiki kualitas tanah, lalu terjadi peningkatan 20% saja, maka potensi hasil panen kita akan naik dari 39 juta otomatis bisa menjadi 47 juta.
artinya kita sudah surplus. Nah, ini jangka panjang karena otomatis setiap masa panen dia akan naik terus. Karena ini tanahnya yang diperbaiki. Nah, oke, kita tambah juga program ekstensifikasinya di luar Jawa. Nah, program ekstensifikasi ini akhirnya bisa kita lakukan untuk menambah cadangan. Artinya, program jangka panjang ekstensifikasi berjalan dan itu nantinya pun akan tidak bersifat pragmatis tapi tetap orientasi jangka panjang dan berkesinambungan. Kenapa? Karena di sini ada perbaikan lahan juga. Sehingga untuk lahan yang baru ini pun kita sudah punya catatan. Bagaimana kita kedepankan juga bahwa pupuk yang digunakan itu tidak hanya sekedar pupuk kimia, sehingga kita bisa menjaga kualitas dari tanah kita tersebut. Nah, ini artinya program swasembada pangan ini berpotensi bisa tercapai hanya dalam waktu 2 tahun kalau kita melakukan perbaikan lahan. Di samping itu, dia bisa tercapai dalam waktu yang cepat dengan cost kapital yang lebih rendah. Dan dia tidak bersifat pragmatis karena dia akan menjaga kesinambungan untuk jangka panjang. Dan yang terakhir adalah akan menghidupkan UMKM dan menciptakan potensi bisnis dan lapangan kerja untuk masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena pupuk hayati itu nanti pemerintah dari formulasi yang sudah dirumuskan berdasarkan penelitian oleh para ahli ya, itu nanti diproduksi oleh badan usaha milik negara ya, yang sebagai induk dari korporatnya, lalu merangkul UMKM yang selama ini sudah punya produksi pupuk organik dengan SOP atau standarnya yang diberikan berdasarkan hasil formulasi tersebut. Nah, sehingga pupuk itu nanti dibeli oleh pemerintah untuk kebutuhan, menyiapkan kebutuhan petani. Nah, ini akan menjaga keseimbangan antara program ekonomi makro dan mikronya sama-sama jalan. Nah, berbeda halnya kalau kita hanya sekedar mengandalkan bagaimana melakukan pompanisasi. Ini kan hanya kelompok makro yang berjalan. Ini pihak industri besar yang diuntungkan. Lalu bagaimana perluasan lahan? Ya seperti program food estate atau melibatkan pengusaha-pengusaha kakap ya, seperti di Papua itu yang dilakukan oleh Haji Hisam dan lain sebagainya. Ini kan hanya untuk sekelompok orang saja, sehingga di samping kos kapitalnya besar juga ini sangat pragmatis, juga sangat politis. Nah, ini yang saya katakan bahwa program swasembada pangannya Prabowo Gibran kalau tidak dilakukan kajian secara teknis, secara objektif ya, dan melibatkan berbagai instrumen atau elemen masyarakat dan melihat juga fakta langsung di lapangan, nah ini berat untuk tercapai. Kalaupun tercapai itu karena dipaksakan, karena high cost dan bersifat pragmatis. Nah, jadi akhirnya ini hanya bersifat politis untuk kepentingan elektoral di tahun 2029 tentunya. Nah, jadi ini yang menjadi catatan kita kaitan dengan program swasembada pangan, sehingga kita sangat mengharapkan sekali sebenarnya kalau pemerintah Prabowo Gibran ini bisa melibatkan para pihak ya, bukan hanya sekedar mengandalkan instrumen politik yang sekarang tergabung di dalam kabinetnya, tetapi betul-betul melibatkan orang-orang yang berkompeten. Dan di Indonesia ini sudah banyak kita punya profesor-profesor yang memang ahli di bidang pertanian, di bidang pertanahan, dan di bidang pengolahan pupuk-pupuk yang bersifat hayati atau pupuk mikroba. Nah, itu yang catatan pertama kita untuk program swasembada pangan dari program pemerintah Prabowo Gibran. Terus yang kedua adalah program makan bergizi gratis. Nah, ini juga sangat ironis ya, rekan-rekan sekalian. Program makan bergizi gratis ini yang standarnya tadinya dianggarkan standar 15.000 ya per kepala untuk sekali makan, sekarang turun menjadi 10.000, yang tadinya bahkan 7.500. Sekarang 10.000. Nah, yang menjadi catatan penting kita terkait dengan program makan bergizi gratis ini adalah karena pemerintah Prabowo Gibran ini membuat program ini sebagai instrumen kampanye strategisnya untuk menarik hati rakyat. Nah, yang kita sayangkan adalah ternyata tidak punya konsep taktis yang jelas, karena hanya masih murni mengenalkan anggaran dari APBN, dan anggaran APBN yang diandalkan itu anggaran APBN yang ada. Jadi tidak ada bagaimana strategi untuk melakukan pemberdayaan finansial lewat sumber lain untuk menambah APBN, atau misalnya menggunakan sumber keuangan lain yang bukan
dari APBN. Nah, seharusnya kalau kita punya konsep, ya harus punya solusinya. Nah, ini yang kita sayangkan. Sehingga anggaran pemerintah di tahun 2025 yang potensi bisa terpakai APBN kan hanya sekitar 79 triliun. Padahal kebutuhan anggaran itu kan di atas 148 triliun kan. Nah, kebutuhan anggaran sekitar 148 triliun, di mana satu orang itu kan untuk 1 tahun kan sekitar 3.600.000 dengan asumsi 15.000 sekali makan. Tetapi anggaran yang ada, mohon maaf, bukan 79, tapi anggaran yang ada APBN penyesuaian atau perubahan itu hanya bisa menganggarkan 71 triliun. Nah, sehingga pemerintah Prabowo Gibran ini kan kelabakan, harus mencari solusi. Nah, seharusnya tim Prabowo Gibran ini tidak mengandalkan dari dana APBN, tapi bagaimana dilakukan satu upaya subsidi silang atau upaya dari program charity masyarakat, di mana semua masyarakat, semua lapisan masyarakat dilibatkan secara aktif dan produktif dalam rangka memberdayakan anak-anak kita supaya meningkat kualitas sumber daya manusianya melalui program makan bergizi gratis. Jadi contoh yang saya gambarkan misalnya seperti ini. Kalau kebutuhan kita 148 triliun, di sini sebenarnya kalau kita ilustrasikan lewat misalnya kita breakdown dulu untuk satu kecamatan. Nah, misalnya untuk satu kecamatan, itu di kecamatan A ada 3.000 siswa. Nah, langkah taktis kita adalah bagaimana dari semua wali murid dari siswa tersebut kan kita libatkan. Kita kumpulkan, ya ada mekanismenya tentunya ya, secara teknis. Bagaimana wali murid dilibatkan, kebutuhan anak untuk makan gizi gratis ini sekian. Nah, kira-kira bagaimana untuk wali murid yang menanggung untuk biaya anaknya sendiri. Disiapkan kan tiap bulan, bahkan 300.000. Misalnya dari 3.000 siswa dari satu kecamatan itu 20% misalnya orang tuanya mampu mengcover kebutuhan anaknya. Berarti kan tinggal 80% beban. Lalu bagaimana yang orang tua yang mampu mengcover kebutuhan anaknya itu kita libatkan juga dia untuk membantu subsidi silang ke 80% yang belum mampu tadi, dia mau ngambil persentasi berapa. Nah, misalnya dari 20% tadi misalnya, oh dia ngambil lelangnya, oke, saya akan membantu pemerintah ngambil satu-satu. Berarti 20% lagi dong, berarti beban tinggal 60%. Artinya karena 40% ini sudah di-cover oleh orang tua wali kan. Maka beban tinggal 60%. 60% ini baru kita libatkan pihak ketiga. Maka tim ini akan bergerak melibatkan para pengusaha, tokoh desa, perangkat desa yang ada di lingkup satu kecamatan tersebut. Kita buka dan kita berikan pengarahan, kita berikan edukasi dan pemahaman apa adanya bahwa kebutuhan anggaran sekian, maka kebutuhan anggaran ini yang sudah mampu di cover ini 40%, tinggal 60%. Lah untuk para pengusaha, untuk para tokoh masyarakat ini yang melibatkan diri secara produktif, siapa? Karena ini bagian dari peran aktif kita berbangsa dan bernegara secara aktif misalnya. Oke, misalnya dari kelompok pengusaha itu ada yang ngambil peluang misalnya, oke diambil 20% oleh mereka. Kan beragam, di desa ini mungkin ada beberapa pengusaha ngambil sekian. Maka beban tinggal 40%. 40% ini nanti tim bergerak lagi mencari kelompok usaha yang ada di lingkup kabupaten. Ada di lingkup kabupaten atau ada di lingkup provinsi. Lah sehingga nanti sisa 40% itu akan mampu di backup oleh kelompok-kelompok pengusaha yang kita edukasi, yang tim melakukan proses sosialisasi dan pemahaman kepada kelompok-kelompok pengusaha tersebut. Nah, sehingga kalaupun masih ada sisa misalnya 20% atau 30% yang belum tercover, itu yang dibebankan KPBN. Tapi kalau tidak, ini bisa saja tercover semua. Ini kan tergantung wilayah. Kalau di setiap wilayah dibentuk tim, dimulai dari tim provinsi, nah nanti yang dikendalikan oleh tim pusat, itu melakukan pergerakan secara teknis dengan benar, pengawasan ke bawahnya berjalan, maka itu akan mampu. Yang penting kan ada kerangka teknis SOP yang jelas dari pemerintah, ada surat tugas yang jelas dari pemerintah, dibentuk tim khusus. Nah, jadi ini adalah gambaran singkatnya bahwa solusi-solusi taktis semacam itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus melibatkan dan menggunakan sumber dana APBN. Bagaimana di tahun kedua dan tahun berikutnya? Lah disinilah pemerintah punya program bagaimana mencegah kebocoran pajak, mencegah kebocoran dari proyek-proyek APBD yang dananya di breakdown dari APBN, mencegah kebocoran-kebocoran dari ekspor impor misalnya ya, sehingga nanti akan menambah pemasukan
APBN. Nah, baru di tahun berikutnya kita baru bisa menggunakan anggaran APBN sebagai solusi untuk program tersebut. Nah, kalau kita dari awal sudah langsung mengandalkan dana APBN, bahkan memaksakan, yang akhirnya harus kualitasnya diturunkan terus turun karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, ini yang saya anggap tidak strategis. Ini karena ini padahal program yang sangat fundamental. Nah, terus yang terakhir adalah bagaimana pemerintah Prabowo ini bisa membentuk good government. Ini sulit pencegahan korupsi, penegakan korupsi ini kalau governmentnya tidak bersih. Nah, seharusnya pemerintah Prabowo ini membentuk Dewan Kerja Presiden, yang Dewan Kerja Presiden itu punya tugas bagaimana membimbing dan mengawasi. Nah, Dewan Kerja ini dibentuk bertanggung jawab kepada Presiden, yang diawasi bukan menteri, yang diawasi adalah para dirjen. Sehingga sekalipun anggotanya gemuk, ini tidak ada masalah karena kerjanya teknis. Kenapa ini diperlukan? Untuk membentuk good government ini, kita menyadari bahwa pemerintah kita ini untuk aparatur negara ini kan didominasi oleh yang KW2 secara kualitas, KW2 secara moralitas. Karena banyak yang masuk itu ke ASN itu menggunakan uang suap. Banyak karena lewat lobby, karena KKN dan lain sebagainya. Maka kita tidak heran bahwa di setiap perkantoran pemerintah itu kan banyak yang hanya sibuk duduk-duduk baca absen, baca koran, nggak jelas lah. Ini harus dirubah dulu mindset mereka, ditingkatkan dulu kualitas mereka secara moral maupun sumber daya manusianya. Lah ini lewat Dewan Kerja. Boleh para menteri anggota kabinet itu perwakilan dari partai politik, tapi Dewan Kerja ini Presiden bentuk dari betul-betul yang ahli di bidangnya. Jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah dirjen. Karena ini perlu proses yang radikal, perlu proses yang ekstrim. Ini karena kita harus mengakui bahwa negara kita ini governmentnya memang masih bobrok, karena KW semua, moral maupun SDM-nya KW2, KW3. Nah, sehingga ini Dewan Kerja inilah dibentuk bertanggung jawab pada Presiden yang melibatkan semua profesional murni, tidak ada keterkaitan dengan politik praktis. Nah, yang diawasi adalah dirjen, yang dibina, dibimbing adalah dirjen. Dan bertanggung jawabnya ke Presiden. Ini dalam upaya juga mengunci supaya jangan sampai terjadinya praktek KKN, praktek korupsi yang dilakukan oleh para menteri atau anggota kabinet. Kenapa dia nggak berdaya? Karena dirjen ini ada yang ngawasi. Pengawasan itu laporan ke Presiden, Dewan Kerja ini. Nah, ini yang saya anggap akan sangat strategis dalam rangka melakukan penegakan hukum dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang berorientasi jangka panjang. Karena yang diperbaiki adalah sumber, yang diperbaiki adalah induk dari pusat birokrasi tersebut sebagai pelaksana. Kalau hanya sekedar program yang bersifat retorika yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan hanya melibatkan instrumen itu saja yang ada di tataran elit, ya di atas saja, sementara breakdown ke bawahnya di tataran personality government-nya tidak ada perbaikan secara kualitas dan moralitas, nggak akan mungkin jalan. Kalaupun terjadi proses penegakan hukum dan pencegahan hukum, itu ya masih sama seperti masa-masa sebelumnya, yaitu bersifat pragmatis dan bersifat pencitraan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan nilai elektoral. Nah, ini yang menjadi koreksi kita terkait dengan program pemerintah Prabowo secara strategis, sehingga dalam hal ini dari catatan kita terkait dengan 3 program tersebut saja, sebenarnya kita ini sudah bisa tahu jawabannya bahwa potensi yang akan terjadi seperti apa kalau tidak ada strategi, tidak ada program, dan tidak ada upaya-upaya secara radikal untuk mampu menjalankan program tersebut sebagai sebuah solusi yang sangat taktis dan strategis. Jadi rekan-rekan sekalian, semoga diskusi kita pada kali ini ya ini bisa membawa manfaat dan bisa menjadi kajian strategis kita bersama, dan syukur yang kita harapkan ini juga bisa sampai dan bisa menjadi bahan catatan atau kajian juga oleh pemerintah kita, sehingga apa yang menjadi cita-cita besar Presiden kita itu bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.